Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hey, that's good. I'm fine too. Now, in this video, we will continue our lessons about static electricity, part 2, for 9th grade of bilingual class of SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Next, I will inform you about the objective of these lessons. After these lessons, you should be able to first describe how photocopiers work with static electricity concept. Jadi setelah belajar ini, kita akan tahu bagaimana prinsip kerja atau cara kerja dari mesin fotokopi menggunakan konsep listrik statis. The second one, describe how lightning happen. Menjelaskan bagaimana proses terjadinya petir. Nah, itu adalah dua tujuan dari video pembelajaran ini. Previous task. Kita akan bahas tugas dari video pembelajaran sebelumnya tentang listrik statis juga, tapi yang bagian A atau part 1. Tugasnya adalah mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas kecil setelah digosok menggunakan buku. Jadi di part 1 kemarin ada eksperimen sederhana tentang penggaris plastik yang digosok menggunakan buku, kemudian penggaris tersebut dapat menarik potongan kertas yang berukuran kecil. Nah, untuk jawabannya, ini Bapak ambil dari contoh jawaban kalian dari Zahra Tunisa. Zahra membuat jawaban seperti ditampilkan pada layar. Bapak akan bacakan. Ketika penggaris digosok ke kertas atau buku, kata Zahra, muatan negatif di buku akan berpindah ke penggaris. Sehingga nanti penggaris akan kelebihan muatan negatif. Karena ingat, yang berpindah itu adalah muatan negatif, bukan muatan positif. Kemudian dilanjut, muatan negatif yang banyak pada penggaris akan menarik kertas-kertas yang kecil, karena kertas kecil mempunyai muatan positif. Nah, ini sedikit Bapak koreksi, belum tentu bermuatan positif ya, potongan kertasnya. Kemudian kalimat selanjutnya, muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik, sedangkan saat muatannya sama, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, ini sama dengan hasil pembelajaran kita di video sebelumnya. Jadi untuk muatan listrik yang bersama jenis, itu akan saling tolak-menolak, tetapi yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Ada kotak di bawah, bagian penggaris yang tidak digosok ke kertas atau buku tidak menarik kertas kecil karena muatan negatif yang berada di kertas atau buku tidak berpindah. Artinya, bagian penggaris yang tidak digosok muatannya tetap netral. Tidak ada perpindahan dari buku ke penggaris karena memang tidak digosok ya. Jadi hanya ada satu catatan di sini, Bapak kasih tanda. Di sini mempunyai muatan positif. Nah, Bapak kasih tanda karena belum tentu potongan kertasnya bermuatan positif, bisa saja netral. Yang menjadi sorotan adalah ini, muatan negatif yang banyak pada penggaris. Karena muatan negatifnya banyak pada penggaris sehingga penggarisnya kelebihan muatan, maka dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, itu pembahasan untuk tugas sebelumnya. Yang lain sudah Bapak periksa, namun tidak Bapak tampilkan di sini satu-satu karena waktu yang terbatas. Selanjutnya, setelah ini mari kita simak penjelasan tentang bagaimana mesin fotokopi itu bekerja. Mesin fotokopi yang akan dibahas adalah mesin fotokopi yang berwarna hitam putih. Karena kan sekarang ada mesin fotokopi yang berwarna ya. Tapi untuk pembahasan sekarang adalah mesin fotokopi berwarna hitam putih. Mari kita simak videonya. Let's make a simple explanation about how photocopy machine work using static electricity concept. Let's get started. Jadi mesin fotokopi itu memiliki
4 komponen utama, yaitu halogen lamp, kemudian photosensitive drum. Jadi bayangkan photosensitive drum itu adalah sebuah tabung yang bersifat fotosensitif. Apa itu fotosensitif? Kita bahas nanti. Kemudian ada toner. Toner itu serbuk yang berwarna hitam. Kemudian ada conveyor belt. Nanti conveyor belt ini adalah bagian yang berfungsi untuk kertas naik ke sini nih. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, misalkan kita punya dokumen dengan tulisan huruf A berwarna hitam. Kita tempatkan di bagian atas, biasanya di bagian atas yang berwarna bening. Ketika start buttonnya ditekan, maka halogen lampnya itu akan memancarkan cahaya menuju dokumen yang kita akan fotokopi. Sehingga nanti ketika halogen lampnya memancarkan cahaya ke dokumen yang kita salin, maka dokumen ini akan memantulkan cahayanya ke metal roller. Nah, jadi ada sebagian cahaya yang dipantulkan oleh dokumen ke metal roller. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi metal roller atau photosensitive drumnya itu dari beberapa sumber yang Bapak cari terbuat dari aluminium, ya. Kemudian si metal roller ini disambungkan dengan istilahnya kabel. Di bagian luar metal rollernya itu dilapisi oleh unsur selenium. Silahkan nanti cari di tabel periodik unsur. Unsur selenium ini memiliki ciri khas, yaitu semikonduktor. Namun semikonduktor akan kita bahas di sesi yang lain. Intinya semikonduktor itu berkaitan dengan mudah atau sulitnya unsur tersebut menghantarkan listrik. Nah, untuk selenium itu dapat berubah-ubah. Dia dapat menjadi insulator atau isolator di tempat yang gelap, kemudian dapat juga menjadi konduktor ketika di tempat yang terang. Kenapa dibahas gelap dan terang? Tadi ada kaitannya dengan cahaya yang dipantulkan oleh dokumen yang berasal dari lampu halogen ya. Kita lanjut dulu. Nah, kembali lagi ke dokumen yang tadi yang bertuliskan huruf A. Itu kan ada daerah yang berwarna putih, white area. Nah, daerah yang berwarna putih ini akan memantulkan cahaya lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang berwarna hitam yang bertuliskan huruf A ini. Kita kaitkan dengan metal roller tadi. Nah, metal roller tadi di bagian permukaannya itu bermuatan negatif. Ya, tadi lupa dibahas, metal roller di bagian permukaannya yang terbuat dari selenium itu bermuatan negatif. Ketika ada pantulan cahaya dari dokumen, maka muatan negatif yang ada di permukaan metal roller itu akan hilang. Hilangnya tetapi tidak semua, karena tadi yang berwarna putih itu memantulkan cahaya lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang berwarna hitam, sehingga huruf A yang berwarna hitam ini sudah berpindah ke metal roller. Nah, tapi belum berbentuk warna hitam juga, hanya berbentuk berkas dari muatan listrik negatif. Karena selain yang huruf A ini itu sudah hilang akibat disinari oleh cahaya yang dipantulkan oleh dokumen. Kita lanjut. Ini disebut dengan electrical shadow. Karena belum berbentuk cetakan, masih berbentuk bayangan yang terbentuk dari muatan negatif. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah terbentuk huruf A ya. Kemudian metal rollernya berputar sampai ke toner. Tadi toner itu berbentuk serbuk. Ingat eksperimen simpel kita tentang penggaris plastik digosok kemudian dapat menarik potongan kertas kecil. Nah, itu sama seperti ini.
Maka metal roller tadi dapat menarik serbuk-serbuk toner tadi yang bermuatan positif. Oke, setelah tertarik, metal rollernya lanjut berputar. Baik, ketika berputar, maka toner tadi berpindah ke kertas. Nah, tadi electrical shadow yang sudah ditempeli oleh serbuk toner sekarang berpindah ke kertas. Kemudian kertasnya masuk ke tempat hot roller. Jadi ada sejenis roller yang suhunya tinggi, yang panas, itu menekan si kertas supaya tonernya dapat permanen menempel di kertas. Makanya ketika kertasnya keluar dari mesin fotokopi itu suka panas ya. Nah, itu adalah akibat adanya hot roller. Nah, maka huruf A tadi sudah tersalin atau tercopy dari dokumen aslinya. Nah, seperti itu cara kerja dari mesin fotokopi. We already heard how the photocopier's machine work. Kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana cara kerja dari mesin fotokopi. Ternyata mesin fotokopi memanfaatkan konsep dari listrik statis. This is the end of part 2 about static electricity, specifically about how the photocopier's machine work. For your task, please find out how lightning can happen. Silahkan cari tahu bagaimana proses terjadinya petir. Silahkan dicari tahu, itu menjadi tugas pada video di sesi ini. Kemudian, what's next? Apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Yaitu tentang Coulomb's Law, tentang hukum Coulomb. Boleh dibaca-baca mengenai hukum Coulomb. Ini masih berkaitan dengan static electricity. Nah, itu. Okay, that's all the explanation about the photocopier's machine. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.